Saatnya ngopi bareng, namun sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol notifikasinya. Serta bagikan kepada yang lain. Ketaatan tak terbatas. Tuhan mengajar umatnya seperti seorang guru kepada murid-muridnya. Kadangkala Tuhan menggunakan alat peraga supaya umatnya memahami akan kasih dan kehendaknya. Suatu hari Tuhan memerintahkan Nabi Yeremia untuk pergi kepada kaum orang Rehab dan mengajak mereka ke rumah Tuhan ke dalam salah satu kamar, kemudian memberi mereka minum anggur. Nabi Yeremia taat melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, sekalipun ia tidak tahu apa maksud Tuhan. Nabi Yeremia menjemput Yaasanya bin Yeremia bin Habasinya beserta saudara-saudaranya dan semua anaknya, dan membawa mereka ke rumah Yahweh, ke dalam kamar anak-anak Hanan bin Jigdalia, abdi Tuhan. Kemudian Nabi Yeremia menyediakan minuman anggur seperti perintah Tuhan kepada mereka dan mempersilahkan mereka untuk minum anggur. Tetapi mereka menjawab, "Kami tidak minum anggur, sebab Yonadab bin Rekab bapa kami telah memberi perintah kepada kami. Katanya, janganlah kamu atau anak-anakmu minum anggur sampai selama-lamanya. Janganlah kamu mendirikan rumah, janganlah kamu menabur benih, janganlah kamu membuat atau mempunyai kebun anggur, melainkan haruslah kamu diam di kemah-kemah selama hidupmu, supaya lama kamu hidup di tanah di mana kamu tinggal sebagai orang asing." Kami mentaati suara Yonadab bin Rekab, bapa leluhur kami, dalam segala apa yang diperintahkannya kepada kami, agar kami tidak minum anggur selama hidup kami, yakni kami sendiri, istri kami, anak-anak lelaki, dan anak-anak perempuan kami, agar kami tidak mendirikan rumah-rumah untuk kami diami, tidak mempunyai kebun anggur atau ladang serta benih, melainkan kami diam di kemah-kemah dan taat melakukan tepat seperti yang diperintahkan kepada kami oleh Yonadab bapa leluhur kami. Pada waktu itu datanglah firman Yahweh kepada Yeremia. Bunyinya, "Beginilah firman Yahweh semesta alam, Tuhan Israel. Pergilah dan katakanlah kepada orang Yehuda dan kepada penduduk Yerusalem, tidakkah kamu mau menerima penghajaran, yaitu mendengarkan perkataan-perkataanku? Memang perintah Yonadab bin Rekab itu masih ditepati. Ia telah memerintahkan kepada keturunannya supaya mereka jangan minum anggur, dan sampai sekarang ini mereka tidak meminumnya, sebab mereka mendengarkan perintah bapa leluhur mereka. Aku sendiri telah berbicara kepada kamu terus-menerus, tetapi kamu tidak mendengarkan aku. Aku telah mengutus kepadamu segala hambaku, yakni para nabi, terus-menerus mengatakan, kembalilah kamu masing-masing dari tingkah lakumu yang jahat itu. Perbaikilah perbuatanmu. Janganlah mengikuti Allah lain untuk beribadah kepada mereka. Maka kamu akan tetap diam di tanah yang telah kuberikan kepadamu dan kepada nenek moyangmu. Tetapi kamu tidak mau memperhatikannya, dan kamu tidak mau mendengarkan aku. Sungguh keturunan Yonadab bin Rekab menepati perintah yang diberikan bapa leluhurnya kepada mereka, tetapi bangsa ini tidak mau mendengarkan aku. Sebab itu beginilah firman Yahweh Tuhan semesta alam, Tuhan Israel, sesungguhnya aku mendatangkan kepada Yehuda dan kepada segenap penduduk Yerusalem segala malapetaka yang kuancamkan atas mereka, karena aku telah berbicara kepada mereka, tetapi mereka tidak mau mendengarkan, dan aku telah berseru kepada mereka, tetapi mereka tidak mau menjawab. Tuhan begitu sedih melihat
orang-orang pilihannya yaitu bangsa Israel tidak mentaati kehendaknya. Namun di sisi lain Tuhan begitu bangga melihat orang Rahab, yaitu pendatang di tengah-tengah bangsa Israel, keturunan Hobab ipar Musa, orang Keni itu. Bani Rahab adalah orang-orang yang memiliki ketaatan tak terbatas kepada aturan ketat dari bapa leluhur mereka, yaitu Yonadab bin Rehab. Karena itu Yahweh memakai Bani Rahab untuk menjadi teladan bagi bangsa Israel, bangsa yang tegar tengkuk dan tidak mau taat kepada Tuhan. Kalau terhadap perintah dari bapa leluhurnya saja, Bani Rahab mampu menunjukkan ketaatan yang tak terbatas, terlebih lagi terhadap Tuhan. Karena itu firman Tuhan berkata, keturunan Yonadab bin Rehab takkan terputus melayani aku sepanjang masa. Tetapi terhadap bangsa Israel, Tuhan berfirman bahwa bangsa Israel akan mengalami pembuangan ke negeri asing, yaitu Babel. Saudaraku, hari ini kita juga kembali diingatkan untuk memiliki ketaatan yang tak terbatas kepada Tuhan. Keberadaan kita sama seperti orang Rahab yang tidak dilahirkan secara alami di Israel, tetapi digabungkan secara rohani dan dijadikan sebagai Israel rohani. Karena itu, mari kita belajar untuk memiliki ketaatan yang tak terbatas kepada seluruh kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita memiliki ketaatan yang tak terbatas kepada Tuhan, karena kalau tidak, kita sedang membangun sejarah buruk bagi keluarga kita dan bagi keturunan kita. Bapa, kami bersyukur kepadamu. Kami dulu adalah orang-orang asing yang tidak mengenal kebenaran. Namun karena kasih Tuhan, maka kami boleh menjadi orang-orang yang diselamatkan. Karena itu Tuhan, tolong kami untuk menjadi orang-orang yang memiliki ketaatan yang tak terbatas seperti Bani Rahab yang melakukan seluruh kebenaran firman Tuhan, baik kami maupun anak-anak kami, keturunan kami, sehingga seluruh kehidupan keluarga kami boleh menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh menyukakan, menyenangkan hati Tuhan, seperti Bani Rahab telah membuat hati Tuhan senang dan menjadi teladan buat bangsa Israel. Bapa, kami berdoa, tolong kami, berikan kepada kami hati yang baru, hati yang taat, hati yang senantiasa mau dengar-dengaran akan seluruh kebenaran firman Tuhan dan melakukannya, baik kami dan seisi keluarga kami, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Selamat berjuang untuk memiliki ketaatan yang tak terbatas. Tuhan Yesus memberkati.